Selamat pagi buat Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Yang kami hormati, Ibu Dr. Emilia MSI, Ibu Caca Pratiwi STP MSI, dan Ibu Dr. Randa Fatma Tresno Ingtyas MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Makanan dan Gizi. Di sini kami dari kelompok 5C akan mempresentasikan tugas paper kami yang berjudul Penanganan Gizi Kegawat Daruratan saat Erupsi Gunung Sinabung pada Balita. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Andini Aisyah Putri, ada Atika Salma, ada Fadila Wahyuni, dan saya sendiri Marina Rebecca Sirait. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Fadila dipersilahkan. Abstrak, bencana adalah kejadian luar biasa yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya dan sebesar apa kerugian yang terjadi. Kejadian bencana mengakibatkan korban bencana harus mengungsi dengan segala keterbatasan. Kondisi ini dapat memengaruhi status gizi korban bencana, terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang lanjut usia. Dalam menangani pengungsi dengan cepat dan tepat, penanganan gizi dalam kondisi bencana sangat penting. Dengan demikian, manajemen penanggulangan dirancang khusus untuk memastikan kesehatan penyintas bencana, sehingga semua pihak harus memperhatikannya. Penulisan artikel ini menggunakan metode literatur review, yaitu sebuah penelusuran literatur baik nasional maupun internasional yang dilakukan dengan menggunakan database, Science, Direct, and ProQuest. Kegiatan penanganan gizi pada prabencana pada dasarnya merupakan kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan mengurangi resiko dampak bencana. Kegiatan penanganan gizi pada tahap tanggap darurat awal adalah kegiatan pemberian makanan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai masalah gizi yang ada. Penanganan gizi pasca bencana pada dasarnya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance. Penelitian menyoroti pentingnya tindakan cepat dan tepat dalam menangani gizi pasca bencana, khususnya pada kelompok rentan untuk mengurangi risiko kesakitan pada kematian. Kata kunci balita bencana alam Gunung Sinabung. Selanjutnya, pendahuluan. Bencana adalah kejadian luar biasa yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya dan seberapa besar kerugian yang akan terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam lingkaran gunung api atau Ring of Fire. Posisi ini menyebabkan banyak gunung api yang masih aktif di Indonesia yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kejadian bencana mengakibatkan korban bencana harus mengungsi dengan segala keterbatasan. Kondisi ini dapat mempengaruhi status gizi korban bencana, terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang lanjut usia. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurang gizi pada bayi dan balita karena mereka terpisah dari ibunya dan tidak menerima air susu ibu atau ASI. Akibatnya status gizi masyarakat semakin buruk. Kondisi yang ada dapat menjadi lebih buruk jika bantuan makanan sering datang terlambat, tidak berkesinambungan, dan ada sedikit pasokan makanan lokal. Bayi dan balita merupakan kelompok yang paling rentan dan memerlukan penanganan gizi khusus. Dalam situasi bencana, pemberian makanan yang tidak tepat pada kelompok tersebut dapat meningkatkan risiko sakit dan kematian. Penelitian di pengungsian menunjukkan bahwa kematian anak balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Kematian terbesar terjadi pada kelompok umur 0-6 bulan, menurut WHO UNICEF 2001. Dalam menangani pengungsi dengan cepat dan tepat, penanganan gizi dalam kondisi bencana sangat penting. Dengan demikian, manajemen penanggulangan dirancang khusus untuk memastikan kesehatan penyintas bencana, sehingga semua pihak harus memperhatikannya. Selanjutnya, saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya adalah metode. Penulisan artikel ini menggunakan metode literatur review
yaitu sebuah penelusuran literatur, baik nasional maupun internasional, yang dilakukan dengan menggunakan database, Science Direct, dan ProQuest. Pada setiap awal pencarian artikel jurnal, diperoleh beberapa artikel yang memenuhi kriteria dengan kata kunci penanganan gizi pasca bencana dan manajemen gizi bencana pada balita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun hasil dan pembahasan dalam penanggulangan bencana, kegiatan gizi merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pra-bencana pada situasi bencana atau tanggap darurat awal dan tanggap darurat lanjut, serta pasca bencana. Next. Kegiatan pra-bencana. Kegiatan penanganan gizi pada pra-bencana pada dasarnya merupakan kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan mengurangi resiko dampak bencana. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kontingensi kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling makanan pendamping air susu ibu, pengumpulan data awal daerah rentan bencana, dan penyediaan Buttersoft MPASI, serta pembinaan teknis dan pendampingan kepada petugas terkait manajemen gizi bencana serta berbagai kegiatan terkait lainnya. Yang kedua, kegiatan gizi pada situasi bencana atau tanggap darurat awal dan tanggap darurat lanjutan. Kegiatan penanganan gizi pada tanggap darurat awal adalah kegiatan pemberian makanan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai masalah gizi yang ada. Next. Kemudian yang ketiga, kegiatan gizi pasca bencana. Penanganan gizi pasca bencana pada dasarnya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut. Next. Dengan demikian, maka diperlukan untuk melakukan intervensi dalam hal penanganan gizi kegawat daruratan saat terjadinya erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Palu. Di antaranya, yang pertama ada intervensi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Prinsip pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA antara lain yang pertama, pemberian ASI pada bayi dan baduta sangat penting tetap diberikan pada situasi bencana. Yang kedua, PMBA dalam situasi bencana harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Yang ketiga, ransum pangan harus berisikan kebutuhan makanan yang tepat dan aman dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi dan anak. Yang keempat, pemberian MPASI yang difortifikasi dengan zat gizi mikro, pabrikan atau makanan lokal pada anak usia 6-23 bulan. Yang kelima, dapur umum juga menyediakan makanan untuk anak usia 6-23 bulan. Yang ketujuh, pemberian kapsul vitamin A biru 100.000 IUI untuk bayi berusia 6-11 bulan dan kapsul vitamin A merah untuk anak usia 12-59 bulan. Dan yang terakhir, penggunaan beberapa produk-produk pengganti ASI dan botol dodot pada situasi bencana dapat meningkatkan resiko kesakitan dan kematian pada bayi dan anak. Air minum kemasan diupayakan selalu tersedia di tempat pengungsian. Next. Yang kedua, ada intervensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita. Salah satu upaya peningkatan status gizi anak balita yaitu dengan mengadakan pemberian makan tambahan atau PMT kepada anak balita.
PMT merupakan pemberian makanan tambahan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada balita 6-59 bulan dengan kategori kurus. Pemenuhan gizi masyarakat, khususnya untuk kelompok bayi dan balita, harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan dalam hal distribusi dan jumlah dana yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya dalam kondisi terjadinya bencana alam gunung meletus maupun erupsi seperti yang sedang terjadi pada Gunung Sinabung di Kabupaten Karu saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir ada kesimpulan, negara rentan bencana, terutama terkait gizi pada bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia selama bencana. Faktor seperti kurangnya makanan, bantuan tidak tepat, dan kurang pengetahuan memperparah masalah gizi. Kegiatan gizi penting sepanjang siklus bencana, terutama pada bayi dan anak di bawah 2 tahun yang paling rentan. Manajemen bencana perlu fokus pada penyediaan makanan, distribusi bantuan yang tepat, dan aspek gizi. Penelitian menyoroti pentingnya tindakan cepat dan tepat dalam menangani gizi pasca bencana, khususnya pada kelompok rentan untuk mengurangi resiko kesakitan dan kematian. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.